Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Romdoni SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Baik, saya Sania Syainin Habibah selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul Hukum Acara Pidana. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hukum acara pidana adalah hukum sekaligus aturan yang mengidentifikasikan tindakan dilarang menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya. Menurut Miyanto, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, kapan dan keadaan apa suatu perbuatan dapat dipidana, serta menentukan cara pemidanaannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yaitu fungsi represif, penghambatan, dan fungsi preventif, pencegahan. Fungsi represif adalah perbuatan yang dilakukan setelah atau sesudah suatu peristiwa, sehingga dalam fungsi ini, hukum acara pidana digunakan sebagai sarana pelaksanaan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana. Fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan guna mengurangi kejahatan. Pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana berdasarkan pengertian dan peranan hukum acara pidana dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana sekurang-kurangnya memiliki 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama mencari dan memperoleh kebenaran kejahatan. Maksudnya di sini itu untuk mencari atau mendapatkan kebenaran material, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan mengharapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Yang kedua yaitu mengadili tersangka, untuk mengadili perkara-perkara apa yang ia perbuat. Yang terakhir yaitu meninjau dan memutuskan para terdakwa dalam persidangan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum formil hukum acara pidana di Indonesia. Sumber hukum pidana terbagi menjadi 2, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menjadi sumber hukum utama dan undang-undang di luar KUHP yang memuat aturan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, maksudnya di sini tuh sumber-sumber hukum formil hukum acara pidana di Indonesia itu cuma ada 2 gitu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar KUHP. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia selaku pemateri kedua. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Linda Rodianti. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses berperkara dalam hukum acara pidana. Nah, yang pertama itu ada peristiwa pidana. Maksudnya peristiwa pidana di sini adalah jika suatu perbuatan itu yang dimana oleh hukum itu harus ada sebab dan akibatnya agar bisa diperkarakan oleh pihak yang berwajib. Nah, yang kedua itu adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menggali informasi-informasi dari peristiwa pidana tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada penyidikan. Penyidikan di sini adalah tindakan si penyidik ini untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada.
Nah, yang keempat yaitu penuntutan. Penuntutan di sini itu adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidananya itu ke pengadilan negeri. Nah, yang kelima itu pemeriksaan sidang pengadilan. Maksudnya hakim yang akan mengadili semua perkara itu, gitu. Dan menyatakan untuk pemidanaan tersebut bahwa berdasarkan bukti itu si terdakwa ini berhak dipidanakan atau tidak, gitu, sesuai dengan yang ada. Nah, yang keenam itu ada upaya hukum. Nah, upaya hukum ini adalah hak si terdakwa atau penuntut itu untuk menolak atau bisa melakukan perlawanan atau untuk mengajukan tindak banding dan untuk mengajukan permohonannya itu sesuai apa tidak. Nah, selanjutnya ada asas-asas dalam hukum acara pidana. Nah, yang pertama itu adalah asas praduga tak bersalah. Nah, maksudnya dari setiap orang itu baik yang dituntut, yang ditangkap, wajib gitu menunggu sampai adanya putusan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada asas legalitas, yang dimana penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta penggeledahan itu boleh hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang saja. Jadi tidak semena-mena gitu, hanya pihak yang berwajib saja yang bisa melakukannya gitu. Ya, sembarangan orang bisa melakukan proses itu. Nah, yang ketiga yaitu ada asas perlakuan yang sama di muka umum. Nah, maksudnya jadi hukum itu wajib itu bagi setiap negara itu. Jadi tidak ada yang namanya istilah mendiskriminasikan atau membeda-bedakan manusia, baik itu dari segi ras, agama, suku, budaya, dan yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada asas peradilan cepat. Nah, maksudnya asas peradilan cepat di sini, jadi proses perkara pidana ini gitu, pemindanaan ini harus diadili secara cepat, harus sederhana, harus singkat dan ringan biaya juga, bebas juga dan tidak memihak kepada pihak manapun gitu. Berlaku untuk semua golongan. Nah, yang kelima yaitu ada asas terbuka untuk umum. Nah, maksudnya itu asas terbuka untuk umum itu tercantum dalam pasal 64 dan pasal 153 ayat 3 bahwa pemeriksaan hakim itu terbuka untuk umum, gitu, kecuali dalam perkara mengenai yang khusus saja seperti kesusilaan dan lain-lainnya. Nah, yang keenam ada asas akusator. Nah, maksudnya itu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 53 dan 66 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terdakwa itu bebas memberi keterangan oleh penuntut umum tanpa adanya paksaan. Nah, yang ketujuh itu asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Nah, maksud dari asas yang ketujuh ini bahwa semua yang tersangka terdakwa itu ya berhak untuk mendapatkan bantuan dari hukum. Nah, bantuan hukum ini maksudnya semua itu boleh memilih penasehatnya masing-masing. Nah, jika tidak ada bantuan hukum maka si pejabat ini gitu wajib untuk menunjuk penasehat hukum itu sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada asas oportunitas. Nah, dari asas oportunitas ini maksudnya adalah yang tercantum dalam nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 bahwa semua perkara itu harus ada beberapa perkara yang harus mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jika banyak yang merugikan, jadi lebih baik dikesampingkan dulu perkaranya itu. Nah, cukup sekian dari saya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Linda Rohdianti yang telah memaparkan materi terakhir. Baiklah, cukup sekian yang kelompok 3 kami sampaikan. Saya Saniasya Ainun Habibah selaku moderator pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.